Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Anunjana, NPM 20430091, kelas C, Prodi S1 Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemrosesan data terdistribusi untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, yang pertama itu materi yang pertama sentralisasi dan desentralisasi. Apa sih yang dimaksud dengan sentralisasi? Yaitu sistem sentralisasi merupakan sistem yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan internet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya, sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Nah, apa aja sih keuntungan dari sistem sentralisasi? Nah, yang pertama itu bertanggung jawab dengan mudah di tempat. Dan yang kedua, itu efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Nah, yang ketiga itu semua data terkait disimpan bersama-sama. Dan keempat, informasi bergerak dengan cepat, terutama dalam darurat. Nah, apa aja kekurangan dari sistem sentralisasi? Yaitu, yang pertama, dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi. Dan yang kedua, membutuhkan waktu ekstra. Dan ketiga, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. Dan keempat, keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi. Nah, yang kedua itu apa sih tentang sistem desentralisasi? Nah, sistem desentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Apa aja sih keuntungan dari sistem desentralisasi? Nah, yang pertama itu desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Dan yang kedua, itu pengambilan keputusan lebih cepat. Dan yang ketiga, meningkatkan biaya administrasi dari setiap divisi atau departemen. Dan keempat, tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Nah, dan apa aja kekurangannya dari sistem desentralisasi? Yang pertama nih, harus ada fasilitas fisik dan personal terlatih dari setiap divisi atau departemen. Dan kedua, kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. Dan keempat, kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen. Nah, yang keempat itu kurangnya keseragaman atau konsistensi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Apa aja? Yang pertama nih, wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data. Sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. Dan kedua, end user group bertanggung jawab atas cara pengolahan datanya.
Terus entry data diserahkan ke user group, sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. Pengolahan dan yang ketiga nih, pengolahan data yang bersifat fungsional didesentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategi diproses secara terpusat. Nah, yang kelima, dapat dilakukan reorganisasi agar dapat diambil manfaat dari kontrol tingkat strategi yang terpusat dan pengolahan data tingkat fungsional yang terdesentralisasi sepenuhnya. Yang terakhir, yaitu data processing departemen serta departemen lainnya yang terkait merupakan calon utama yang akan terkena restrukturisasi pada organisasi. Apa aja sih kelebihan dari distribusi pada suatu organisasi? Nah, yang pertama, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Dan kedua, alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi, misalnya pada suatu kantor, perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan dapat tersebar di tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab. Nah, tadi kan ada kelebihannya, jadi pasti ada kekurangannya juga. Nah, apa sih kekurangan dari distribusi pada organisasi? Nah, yang pertama, masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Terus kedua, masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu, juga memperhatikan data diferementasi dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Keamanan. Nah, yang ketiga ini, keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data. Dan yang keempat, kendala mempertahankan integritas karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakai resursi yang besar dari jaringan. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu sistem yang terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem terintegrasi? Itu merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerasasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Nah, contoh sistem terintegrasi. Apa sih yang diterapkan meliputi banyak hal. Misalnya saja nih, di bidang layanan kesehatan berupa data pasien sebelum melakukan penanganan medis. Nah, untuk yang dua, sistem yang tidak terintegrasi.
Apa sih sistem yang tidak terintegrasi itu? Yaitu pemrosesan data terdistribusi digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen pemakai yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya, agar pemakai mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi, manajemennya berbeda, program aplikasi berbeda, data disimpan dengan rancangan sendiri, tidak umum. Namun mereka sering mengirim transaksi atau pemakai suatu sistem menggunakan program yang lainnya. Untuk materi selanjutnya, yaitu tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama itu tujuan pengolahan data terdistribusi. Apa aja sih? Nah, yang pertama, otonomi lokal, yaitu memberikan tingkat otonomi lokal dalam kompetensi kepada kelompok pemakai lokal. Nah, yang kedua itu produktivitas pemakai. Apa sih? Yaitu menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Nah, yang ketiga itu dialog terminal. Merupakan terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. Nah, yang keempat itu jarak menjadi titik nyata. Membuat jarak menjadi titik nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. Nah, yang kelima, privasi dan keamanan, yaitu mencegah pengaksesan data dan sumber dan daya tanpa izin dan melindungi data dari kegagalan maupun tidak kejahatan. Terus proteksi program dan struktur data logik yang dapat tidak perlu dikerjakan kembali ketika perusahaan, sistem, atau program lain dibuat. Nah, yang kedua itu hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama itu penggunaan komputer mini dan mikro menghubungkan komputer mikro, mini dan besar menjadi sistem yang paling efektif biayanya. Nah, yang kedua, teknis database. Itu menggunakan teknis database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Yang ketiga itu jaringan komputer, yaitu menggunakan jaringan yang dirancang untuk pengiriman data, surat dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Terus yang keempat, kontrol saluran yang standar. Menggunakan prosedur kontrol saluran yang standar untuk menghubungkan terminal dan untuk interkoneksi komputer. Nah, yang kelima itu keamanan, yaitu menggunakan teknis keamanan yang ketat jika diperlukan. Nah, yang keenam itu kamus data. Itu menggunakan kamus data yang menjamin kompatibilitas flat record dan struk data yang digunakan dalam unit penyimpanan yang terdistribusi. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.